Dan yang ketiga, berdoalah kepada Allah, ucapkan la haula wala quwata illa billah, dan insya Allah agar kiranya Allah memberikan kekuatan untuk memenuhi janji tersebut. Tausiah Harian Ramadan 1442 Hijriah. Kebaikan tanpa batas bersama Baitul Mal Hidayatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi liqa'illah wa ba'd. Di dalam salah satu firman-Nya, tepatnya di surah yang ke-19, surat Maryam, dalam urut-urutan penulisan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang ke-54 dan 55. Wadhkur fil kitabi Ismaila innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada umatmu kisah Nabiullah Ismail yang termaktub di dalam Al-Quran. Sungguh ia adalah seorang yang benar janjinya, dan dia adalah seorang nabi. Dan ia menyuruh keluarganya untuk bersembahyang dan menunaikan zakat. Dan adalah Ismail adalah sosok yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung putra Ibrahim alaihimussalam tersebut. Saudara dari Nabi Ishak ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sosok shadiqul wa'di, yang menepati janjinya. Yang secara spesifik di dalam surah yang ke-37, Suratul Shaffat di ayat 102, salah satu janji besar yang tidak mudah untuk diikuti oleh kita adalah tatkala Nabiullah Ismail alaihissalam berkata kepada bapaknya Ibrahim Khalilullah, "Ya abatif al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai ayahandaku, lakukan, tunaikan apa yang telah diperintahkan kepadamu oleh Allah. Sungguh kau akan mendapatiku tergolong orang-orang yang sabar. Ismail menepati janjinya untuk siap disembelih, dikorbankan oleh ayahnya. Sebuah janji yang tidak mudah, upaya menepati janji yang tidak ringan untuk diikuti oleh kita. Tapi disitulah keutamaan para nabi-nabi Allah, wabil khusus Ismail alaihissalam. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya pada saat seseorang tidak memenuhi janjinya karena adanya uzur-uzur yang syar'i, adanya halangan-halangan yang tidak bisa dia hindari, kemacetan di jalan yang tidak diprediksi, atau sebab-sebab lainnya yang tidak dapat diperkirakan, maka ulama-ulama kita mengatakan janji yang tidak terpenuhi dengan sebab tersebut adalah hal yang dimaklumi di dalam agama. Tapi ketika sejak awal seseorang itu berjanji dan kemudian sejak awal dia tidak berniat untuk memenuhi janjinya, maka disinilah dia kemudian bagaikan mendesain, bagaikan merekayasa sebuah dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga kepada sesama makhluk. Kalau kita merujuk pada definisi utang atau janji,
yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Janji itu adalah hutang katanya, yang harus ditunaikan. Dan yang namanya hutang, kalau tidak ditunaikan di dunia, bagi umat Islam meyakininya akan dituntut di akhirat kelak. Maka semakin banyak kita berjanji, maka semakin banyak utang-utang yang kita inventarisir. Dan semakin banyak utang-utang yang kita miliki, yang kemudian kita tidak penuhi, maka seakan-akan kita berinvestasi tagihan-tagihan oleh Allah, oleh manusia di alam akhirat nanti, yang kemudian satu persatu janji tersebut yang tidak ditunaikan lalu kemudian menjadi utang akan ditagih oleh Allah, akan ditagih oleh manusia, untuk kemudian kita akan menunjukkan di akhirat kelak apakah uzur kita syar'i atau tidak. Lalu kemudian kalau tidak syar'i, maka pertanggungjawabannya harus diyakini akan menguras kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Maka ketika kita berjanji, azamkan untuk menunaikannya, terlepas daripada uzur yang akan menimpa kita. Yang kedua, maksimalkan usaha agar kiranya janji tersebut dapat dipenuhi. Dan yang ketiga, berdoalah kepada Allah, ucapkan la haula wala quwata illa billah, dan insya Allah agar kiranya Allah memberikan kekuatan untuk memenuhi janji tersebut. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat gampang berjanji, dan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit untuk mudah mengingkari janji. Wallahu taala alam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebaikan tanpa batas. Siapapun dan dimanapun bisa berbagi.